Septiana, NIM 1901407. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusif. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang pendidikan inklusif? Apakah pendidikan inklusif itu berkaitan dengan anak yang berkebutuhan khusus? Atau bisa juga dengan anak yang luar biasa? Yuk kita cari tahu. Jadi, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada anak ABK atau bisa juga disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Nah, sistem segregasi ini adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan atau anak-anak yang memiliki kelainan khusus. Bisa juga disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus. Menurut UNESCO tahun 1994, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan di mana semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas, dan lain sebagainya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif juga ada tujuannya. Apa tujuan pendidikan inklusif? Tujuan pendidikan inklusif yang pertama ada memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada membantu mempercepat program wajib belajar. Yang ketiga ada membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat ada menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang kelima ada memenuhi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang berbeda pada anak umumnya. Nah, yang termasuk anak berkebutuhan khusus itu ada apa saja ya? Jadi, anak berkebutuhan khusus itu yang pertama ada anak dengan gangguan penglihatan, yaitu bisa juga disebut dengan tunanetra. Gangguan terhadap penglihatannya sehingga mereka membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya, misalnya dalam membaca maupun menulis. Yang kedua ada anak dengan gangguan pendengaran, yaitu bisa juga disebut dengan tunarungu. Nah, tunarungu adalah anak yang memiliki atau anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mereka mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara verbal. Nah, walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu pendengar, maka mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang ketiga ada anak dengan gangguan intelektual, yaitu bisa juga disebut dengan tunagrahita. Adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual di bawah rata-rata, sehingga mereka kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan mereka masih memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang keempat ada anak dengan gangguan gerak anggota tubuh, yang itu bisa juga disebut dengan tunadaksa. Nah, tunadaksa ini adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada tulang, sendi, otot, dan saraf, sehingga mereka bisa juga terjadi sebelum lahir, sesudah lahir, saat lahir, penyakit, atau juga bisa dalam menyebabkan kecelakaan. Yang kelima ada anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau bisa juga disebut dengan tunalaras. Tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Anak tunalaras ini adalah anak yang kesulitan untuk mengendalikan emosi atau perilaku.
Anak tunalaras ini bisa disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang keenam ada anak berkesulitan belajar. Adalah anak dengan gangguan pada satu atau lebih dengan gangguan bahasa, berbicara, dan menulis yang sangat mempengaruhi kemampuan dalam berpikir. Yang ketujuh ada anak lamban bicara. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal. Yang kedelapan ada anak autis. Anak autis adalah anak yang cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai pendidikan inklusif yang mencakup klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.